Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi, dan pada video saya kali ini saya ingin bercerita tentang itu judulnya ya, 8943 dalam bisnis. Nah, apa itu 8943? Saya ceritakan ya. Nah, kalau misalkan dalam bisnis saya analogikan gitu loh. Kalau misalkan pas saya ulangan, saya itu dicontek sama teman saya. Oke, saya dicontek. Nah, pada saat sudah dikumpulkan ulangannya, setelah dinilai, dia dapat 9, saya dapat 8. Suatu hal yang lucu kan, bisa aja kadang-kadang dia nyontek saya, dia lebih sukses dari saya, itu bukannya nggak mungkin. Ya, nanti saya akan berikan contohnya dalam dunia usaha juga ya. Tapi sementara saya kasih Anda game teorinya dulu ya. Jadi game teorinya begitu. Nah, kalau saya lapor guru, Pak, dia nyontek ulangan saya. Ya guru kalau namanya kita lapor, dia pasti nggak bisa ngomong apa-apa. Dia pasti akan coret kamu berdua. Kamu dapat 4, dia dapat 3. Atau kamu dapat 3, dia dapat 3. Nah, kalau misalkan ini, saya puas batin. Betul nggak? Saya nggak, dalam video ini saya nggak bilang siapa salah, siapa benar ya. Saya cuma akan bercerita saja ya, nanti Anda simpulkan sendiri. Nah, kalau gini saya bilang, saya nggak rela dong. Saya belajar sampai malam-malam, itu orang contek, dia dapat 10, dia dapat 9, saya dapat 8. Atau misalkan dia dapat 10, saya dapat 8, dia dapat 8, dia dapat 7. Pokoknya intinya adalah, dia nyontek Anda, tapi nilai dia lebih tinggi. Nah, saya bisa saja, saya nggak puas, saya lapor sama guru, akhirnya kita berdua dibikin jelek. Nah, jadi ini, biasanya ini ya, itu namanya tuh prisoner's dilemma. Kalau dalam konsepnya itu namanya prisoner's dilemma. Jadi misalkan ada dua orang maling. Ya, kalau maling tuh sebenarnya ditangkap polisi dua-duanya. Nah, dua-dua maling ini kalau mereka kompakan, mereka sama-sama nggak ngaku, itu mereka semuanya mungkin hanya di penjara 6 bulan saja. 6 bulan lalu bebas karena tidak ada bukti kuat. Nah, tapi biasanya kalau di kantor polisi itu, ini teori klasik ya, bukannya saya ngajarin Anda untuk jadi maling atau gimana. Tapi ini teori klasik, Anda boleh cek namanya Prisoner's Dilemma, Anda boleh baca sendiri. Tapi video saya kali ini bukan soal tidak lebih karena Prisoner's Dilemma-nya, tapi saya jelaskan saja sedikit ya. Jadi kalau misalkan mereka berdua itu kalau sama-sama nggak ngaku, itu dua-duanya sama-sama bebas, atau mungkin cuma hukumannya ringan, karena tidak ada bukti kuat gitu loh. Nah, biasanya dipisahkan, nanti dibohongin, ditipu, dibilang teman kamu sudah ngaku. Kalau teman kamu ngaku, dia bebas loh. Kamu yang dapat 10 tahun karena pembuktian dari dia itu. Nah, kamu percaya nggak teman kamu nggak bakal ngomong? Nah, begitu juga di ruangan sebelah juga digituin. Nah, akhirnya mereka berdua juga sama-sama takut ditusuk duluan. Ya, akhirnya mengakulah. Akhirnya dua-duanya dapat 10 tahun penjara. Jadi kurang lebih begitu ya. Anda mau sama-sama untung, tapi dia lebih bagus, atau Anda orangnya kalau kata orang Cina dulu ya, bokambuan gitu kan, nah lebih baik saya dapat 4, ya nggak apa-apa, yang penting saya puas batin kamu dapat 3. Nah tentu saja kalau cuma soal nilai ulangan, ya saya juga nggak pusing lah, buat apa sih kita ngaku-ngaku begitu, betul nggak? Saya juga dapat 8, toh saya ngaku juga akhirnya malah menjadi skandal yang lebih besar gitu, buat apa sih? Ya sudahlah, asal tahu aja kamu orangnya tukang nyontek, lain kali saya nggak mau deket-deket. Paling begitu kan. Ya, tapi kan ada orang juga yang istilahnya ini prinsip buat saya nggak mau dicontek, saya nggak rela, itu prinsip hidup saya nggak mau, akhirnya diperkarakan. Nah, Anda jangan ketawa ya, ini menurut Anda mungkin ini apa sih contoh yang sedikit tidak masuk akal. Tapi bayangkan dalam bisnis ya, misalkan Anda buka toko, dua-dua toko. Sebelah-sebelahan udah sekian puluh tahun. Toko dia lebih rame, toko Anda juga rame, tapi toko dia lebih rame. Toh Anda mikir, aduh sialan ini toko. Maaf ya kata saya sedikit, ya saya cuman cerita aja gitu. Sialan ini toko. Gua sama dia mulai sama-sama. Dulu modal gua lebih gede dari dia, kenapa dia yang lebih sukses dari saya? Nah itu dia tuh orangnya tidak suka kalau misalnya sebelah dia dapat 9, dia 8, atau dia 7 gitu. Dia nggak suka. Oke, saya nggak mau, saya harus ngalahin dia. Gimana cara saya ngalahin dia? Kita perang harga. Oke, kita sebarkan isu lah. Setiap ada yang beli, jangan beli di sebelah barangnya palsu, begini, ya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anda berdua perang. Kenapa? Karena ada aksi, ada reaksi, betul nggak? Kalau kamu begituin orang, yang sebelah pasti tidak akan tinggal diam. Kamu turunin harga, dia pasti akan turunin harga. Yang tadinya misalnya untungnya marginnya mungkin 30% ya, nyaman ya, semua orang dia bisa dagang, untungnya sehat, Anda juga dagang, untungnya sehat, cuman dia lebih rame. Nah, kalau misalkan Anda nggak suka, Anda paksa, Anda perang harga, kita masih 30, buang 25. Saya mau toko saya lebih rame dari toko dia. Anda diskon 25. Sebentar Anda rame. Oke. Nah,
Coba posisikan diri Anda di toko sebelah. Kalau sebelah Anda diskon 25, Anda marginnya 30, Anda pasti nggak mau kalah, betul nggak? Oh, saya juga nggak mau kalah, saya 20 deh. Nah, 20, oke dia rame lagi. Nah, terus Anda juga, wih, dasar, ikutan 20. Oke, saya 15 deh. Nah, ngerti kan? Ujung-ujungnya adalah Anda berlomba-lomba menuju marginnya 0. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi itu kalau Anda tanya pemuka agama, mungkin ya nggak boleh. Kalau kamu jahat begitu, yang dosa ya kamu sendiri. Nanti ada balasannya. Tapi saya kasih tahu dalam dunia nyata, kalau kamu begini, yang rugi itu kamu berdua. Kamu rugi, toko sebelah juga rugi. Yang untung siapa? Yang untung bisa jadi pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, atau yang mungkin nggak ada yang untung. Akhirnya kalian berdua jadi arang saja. Misalkan saya kasih contoh ya. Dalam satu pertokoan misalnya, ada 10 toko. Yang lain kecil-kecil semua. Yang besar cuma Anda dan teman Anda tadi, saingan Anda tadi ya. Kalau Anda perang harga sampai pada titik di mana harganya sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak ada profit lagi, yang rugi siapa? Yang rugi sebelum Anda gulung tikar, karena Anda berdua terbesar, yang rugi itu yang pinggir-pinggir dulu. Mereka tadinya ya bisa dagang lah, walaupun tidak seramai Anda berdua, tapi mereka ada penghasilan. Karena marginnya lumayan besar, mereka masih bisa survive. Sekarang Anda berdua perang harga sampai segitunya, mereka sampai nggak bisa survive, akhirnya mereka gulung tikar duluan. Nah, jadi karena kenapa? Jadi karena gimana ya? Karena ego kecil itu Anda tidak bisa menerima Anda di posisi 8, orang lain di posisi 9, Anda sampai merusak mangkok nasi banyak orang. Jadi jangan sampai begitu juga dalam bisnis ya. Nah, tentu saja ini relatif. Kalau misalkan dia sudah main personal, misalnya dia kirim kirim orang untuk mengacau di toko Anda. Nah, itu lain cerita ya, tapi semuanya kan relatif ya kan. Tapi kalau misalnya dalam persaingan sehat, kadang-kadang ya kita harus bisa terima gitu. Toko dia lebih ramai ya, mungkin memang hokinya dia, mungkin memang bintangnya dia, mungkin memang karmanya dia, mungkin memang pahalanya dia atau gimana ya. Kita juga harus bersaing secara sehat juga. Nah, kalau misalkan Anda bersaing boleh nggak? Bukan berarti kita harus diam saja, kita juga harus melawan. Tapi melawanlah dalam koridor yang tepat. Jadi kalau misalkan, kadang koridor yang tepat itu ya sebuah bisnis itu kan beda-beda ya. Kalau misalnya otomotif itu kan mereka juga ada ketentuannya masing-masing. Misalkan oke, di kelas harga ini itu ada jangan sampai harganya juga jangan sampai istilahnya kita main kasar gitu. Misalkan di Jazz lawan Yaris itu mereka ada, saya yakin ya itu pasti juga akan ada semacam ketentuan tidak tertulis. Kalau misalkan di kelas ini harganya sekian. Jadi kalau nama kamu bagus, kamu bisa naik sedikit, kurang sedikit. Tapi market pun juga akan tahu gitu loh. Misalnya di kelas Jazz, saingannya siapa aja kita bisa sebutkan. Saya nggak usah sebutkan, Anda tahu lah ya. Tinggal harga Jazz berapa dikurangin 30 juta atas bawah. Nah itulah saingannya yang real. Nah, jadi sekali lagi saya bilang itu kalau misalkan Anda dagang, ya jangan terlalu terfokus pada Anda harus jadi pemenang. Yang penting apa? Yang penting kita semua menang. Jadi jangan karena Anda bokambuan, Anda nggak rela, Anda tidak jadi pemenang, nomor 1, Anda cuma jadi nomor 2, Anda merusak semuanya yang sudah berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kalau misalkan secara manusia gitu ya, kalau kamu paksa orang sampai tidak ada jalan keluar, gini lah. Kalau setahun sekali kamu mau ada diskon misalnya ya, diskon saya juga misalnya saya tadi toko yang lebih ucuan tadi gitu. Saya juga nggak akan pusing, ya udahlah sekali-sekali dia mau kasih diskon gedean. Ya sudahlah, namanya juga kita dagang, betul nggak? Tapi kalau Anda tiap hari begitu, Anda paksa saya, kalau saya nggak ikutan saya pasti rugi sendiri. Anda paksa saya, ya mau nggak mau saya pasti ikutan. Akhirnya kita perang. Jadi kalau Anda bawa pisau, Anda udah todong orang kan mau nggak mau dia pasti perang. Dia mau ngalah pun nggak bisa. Jadi jangan sampai Anda paksa orang pada posisi seperti ini. Nah, teori ini juga bisa Anda gunakan dalam kehidupan. Misalnya kamu jangan ngelaksonin, misalnya orang kalau angkot kita klaksonin, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya juga pasti ribut, ya kan? Buat apa sih gitu? Ya sudahlah, biarinlah, tunggu saja. Paling 30 detik atau 20 detik, ya sudahlah kita tunggu saja gitu kan. Kalau orang bilang itu ya apa namanya ya, yang waras ngalah, dan bukan cuma angkot doang ya. Tapi kalau misalkan ada orang berhenti depan kita, tetangga kita kadang-kadang pesta, sebentar sesekali dia bawa tamu, itu banyak hal yang sebenarnya kita bisa, ya sudahlah, daripada kita semua ribut, akhirnya juga secara kolektif kita semua rugi, lebih baik ya sebagai manusia ya kita, ya kalau bahasanya itu cincai sedikit lah, jangan terlalu hitungan, jangan tahu rekenan. Kenapa? Karena selain sebagai pesaing, kita juga kan
teman seperjuangan. Kalau misalkan persaingannya sehat, satu lapak itu misalnya ada 10 toko ya. Kalau misalnya persaingannya sehat, semua orang bisa tumbuh. Secara kolektif itu mungkin kelihatannya Anda kalah. Tapi kan secara kolektif kalau misalkan toko-tokonya sehat, variasinya banyak, pengunjung datang di sana jadi makin ramai kan yang untung Anda juga. Kalau Anda saling sikut-sikutan sampai yang lain yang kecil-kecil kena sikut mati jadi akhirnya satu toko itu cuma ada 2 doang, akhirnya jadi nggak menarik, akhirnya orang juga jadi pada nggak datang, yang rugi kan kita semua. Nah, jadi orang itu harus jadi yang 8, nggak apa-apa lah orang lain jadi dapat 9, kita dapat 8, itu nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama untung. Daripada saya paksakan, saya jadi nomor 1, tapi saya cuma dapat 4, orang lain dapat 3, nggak apa-apa, yang penting gue nomor 1. Ya terserah sih, ada orang yang menurut dia, oh nggak bisa, itu prinsip hidup saya. Kalau misalnya istrinya dihina atau keluarganya dihina, dia paksa lawan, nggak apa-apa lah, saya puas batin gitu loh. Yang penting itu orang hancur, ya itu perhitungan dia sendiri, saya nggak bisa bilang salah atau benar gitu kan. Tapi kan lebih baik, apa menurut saya sih ya, lebih baik kalau misalkan kita sebagai orang kita berada di 8, nggak apa-apa, yang penting orang lain dapat 9 nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama gitu loh. Karena kalau misalnya dalam usaha, Anda tiap hari pusing gitu loh, sikut kiri, sikut kanan, itu nggak akan ada habisnya, karena saingan akan selalu ada. Yang lebih besar dari Anda akan selalu ada, yang lebih kecil dari Anda akan selalu ada. Anda iri dengan toko sebelah, mungkin toko sebelah iri dengan Anda, dan itu nggak akan ada habisnya. Nah, itulah makanya saya sedikit jelaskan, sedikit ngelantur ya. Ada yang namanya kartel. Jadi apa itu kartel? Biasanya kartel itu identik dengan kartel obat, kartel narkoba, itu Meksiko itu namanya kartel. Sebenarnya kartel itu bukan cuma narkoba doang. Jadi ginilah katakan ya. Kalau misalkan satu kecamatan, satu kota, satu kampung, ya yang jual beras cuma saya bertiga. Saya, si B, dan si C. Saya A, B, C, kita bertiga jualan beras. Ya. Kalau saya ajak mereka makan, yuk kita makan yuk. Ya. Nah terus kita bilang, ini yang jual beras di kota ini cuma kita bertiga. Ya, daripada kita saingan, lebih baik kita semua kompakan. Pokoknya 1 kilo beras lu jangan jual di bawah 10.000 misalnya. Jadi kita untung semuanya, marginnya 40%. Karena di kota ini cuma kita 3 pemain besar ini, makanya kita sangat berkuasa. Kita kalau jual segitu, orang lain kita nggak bisa apa-apa. Betul kan? Ini kan faktor ekonomi. Kalau misalkan Anda sebagai pemain besar, Anda penentu harga. Betul kan? Tapi inilah namanya kartel, dan kartel itu dilarang. Kalau di Amerika itu namanya trust. Trust itu dilarang. Jadi kita nggak boleh main kayak gitu. Kenapa? Karena kalau Anda main kayak gitu, yang rugi itu konsumen. Barang yang harusnya margin sehatnya 15% karena kamu kong kali kong, semua pemain besarnya kamu udah kompakan, kamu nggak akan menjual di bawah harga 10.000 misalnya. Ya itu akan merugikan. Kenapa? Jadi konsumen itu akan diperas dengan harga yang sangat terlalu fantastis gitu misalnya. Nah inilah yang harus dihindari juga, nggak boleh. Makanya kan persaingan itu sebenarnya bagus ya. Persaingan itu bagus untuk konsumen, bagus untuk ekonomi yang sehat juga perlu persaingan. Mungkin kalau misalnya Anda, saya ngapain sih bersaing gitu? Kenapa sih? Kalau saya yang punya, saya untung semua kan? Ya betul, sesaat betul ada untung. Tapi kalau misalkan terus-terus begitu tidak ada persaingan, nanti akan ada ikan yang lebih besar yang masuk. Misalkan gini lah, kita di orang Indonesia. Di kampung itu Anda tidak ada saingan. Tapi ketika nanti misalnya masuk Carrefour, misalnya masuk produsen besar, masuk Jogja, masuk segala macam, Anda akan ketemu lawan yang lebih besar. Kalau dia main kayak gitu juga, mati Anda. Betul nggak? Ya kita jujur aja gitu kan. There's always a bigger fish. Jadi kita juga nggak boleh begitu. Nah di Amerika juga begitu, di setiap negara juga begitu. Ada ketentuan tidak tertulis di mana kartel, trust, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, nah jadi jangan kembali lagi saya ke topik saya, jangan jadi orang yang 4-3, tapi kalau bisa jadilah orang yang 8-9. Nggak apa-apa orang lain sedikit lebih untung, yang penting saya masih untung, yang penting saya masih cuan, ya kita sama-sama cuan, bersainglah dalam koridor yang sehat, supaya kita semua juga tidak saling, ya oke lah gini lah, kalau Anda tidak peduli dengan toko sebelah, anggaplah Anda ini juga demi kepentingan Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda tidak suka dia lebih untung, Anda perang, ya kan? Karena kalau maju perang itu sebenarnya yang menang juga rugi, yang kalah apalagi rugi. Jadi kalau kamu perang harga, kamu mulai sikut-sikutan, akhirnya yang rugi siapa? Ya Anda berdua, tadinya udah enak-enak dagang, sekarang jadi akhirnya perang harga, jadi nggak bisa untung. Terus akhirnya dia disaling sikut, nanti akhirnya langgan Anda pergi ke toko lain, toko situ juga udah Anda jelekin, akhirnya dia pergi ke toko ketiga atau toko keempat, atau mungkin dia belajar tempat lain.
Ya, jadi itu semua nggak ada untungnya. Nah, oke. Nah, sekian saja video saya kali ini. Jadi supaya Anda bisa merefleksikan sedikit ya, kalau misalkan Anda dalam bisnis ya masih gerasak-gerusuk gitu loh, masih istilahnya, hmm, kalau bahasa saya itu istilahnya masih main kayak cara preman gitu ya. Kalau misalnya saingan kecil-kecil belum apa-apa udah langsung disikat gitu ya. Ya itu juga menurut saya ya, saya nggak berani bilang saya benar gitu, karena memang dunia bisnis itu ya memang istilahnya tuh gimana ya? Ya sistem kapitalis, semua orang yang kuat ya makan yang lemah. Tapi kan kita juga harus bijak dalam tindakan kita. Jangan sampai akhirnya kita berbuat bodoh, kita merugikan diri kita sendiri. Menang kagak, menang belum tentu. Kalaupun menang juga, akhirnya sumber daya kita habis hanya untuk perang. Ya kita semua sama-sama rugi. Jadi biarinlah orang lain untung lebih sedikit daripada kita. Yang penting kita berdua semua masih untung. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Ya semoga bermanfaat untuk Anda. Ini sekedar intermezzo saja. Saya kebetulan lagi ada ilham aja. Oke, nah kalau Anda berkenan silahkan klik like and subscribe. Dan masih banyak lagi video-video saya lain yang seperti ini juga. Oke, terima kasih.